Yanti. Mbah Nun, bagaimana cara membangunkan suami yang sangat susah bangun tidur di pagi hari? Ini pertanyaannya. Ya, ya nek cara desa kan ya nek dicekel sikile gak tangi, ya dipuk-puk pipine gak tangi, terus ya didodok ndase gak tangi. Nek ora tangi-tangi gebyur banyu apa ndolek mercon diledakkan di samping telinganya atau apa kan gitu. Itu nek cara desa gitu ya, tapi menurut saya pelajarilah suami Anda. Apa sebabnya kok dia susah bangun pagi? Apakah pola makannya, apakah irama hidupnya, ataukah genetikanya dia punya kecenderungan anak turun sejak mbah-mbahnya juga seperti itu atau apa? Atau dia mungkin membutuhkan semacam semangat hidup yang dia tidak dapatkan sehingga dia malas bangun. Ngopo aku tangi gitu ya, di bawah sadar ngopo aku tangi ku ya mengkok paido mengkok lok-loke ya toh mending aku turu wae. Turu kan tidur itu kan aman sekali dari orang lain kan gitu, dari manusia lain. Nah, jadi menurut saya pelajarilah suami Anda dan diajak omong ada supaya jadi mungkin ada yang tidak terpenuhi dalam hidupnya oleh istrinya atau apapun lah ya. Atau itu masalah fisik, atau itu masalah psikologis, atau masalah rumah tangga, atau bisa juga gen, bisa masalah apa saja itu. Jadi nggak semata-mata sang suami ya dalam tanda petik dalam hal ini sebagai yang terdakwa gitu ya. Iya, bisa jadi itu asal usulnya istrinya, bisa jadi. Jadi sebagai sebuah kemungkinan bisa seperti itu. Iya, jadi harus dicari bersama-sama. Ya kalau enggak terbiasa berdialog, ya itu ya Anda mempelajari sendiri, kemudian dengan irama yang tepat, dengan kesantunan yang mencukupi, dan dengan kasih sayang dan kelembutan, maka Anda bisa rubah itu. Kalau Anda sudah menemukan apa ini sebenarnya masalahnya. Tapi anyway, seperti yang saya lihat langsung, Mbah Nun itu kalau malam kan juga melek malam, tapi bangunnya juga selalu pagi. Artinya kalau umumnya mestinya kan bangkong siang. Iya, hampir saya tidak pernah tidur. Akhir-akhir ini juga hampir tidak tidur saya kalau malam. Jadi saya mesti sholat meneh, geletak meneh, delok MMA, geletak meneh, turu tangi meneh, wudu meneh, sholat meneh dan seterusnya gitu, sholat malam. Jadi jaga tidurnya itu selalu dalam durasi yang dekat ya? Terus. Jadi saya untuk subuh itu ndak angel-angel wong. Allah itu kan podo wae itu subuh iki jam 5:50. Tadi saya juga jam 4 ya. Ya saya tetap hidup jam 3:03. Jadi tidak ada masalah. Sehingga itu urusannya juga sama pelatihan badan. Kalau badanmu tidak dilatih ya kamu terlalu, misalnya gini, ma'iyahan sampai jam 3 pagi, pulang di rumah sampai rumah jam 5 pagi terus tidurnya sampai sore. Nah, saya kan berpengalaman sejak puluhan tahun yang lalu, sejak 50 tahun yang lalu, bahwa saya itu siang malam itu saya ciptakan sendiri. Nanti maksudnya siang malam itu kan sebenarnya ada saat-saat reda. Kalau pegunungan kan ada bukit, ada gundukan, ada lembah. Jadi siang malam itu kayak bukit dan lembah itu. Jadi saya pernah ingat Mas Ion Kuswoyo Kus Plus ya, kan ketemu saya guyon, terus iseng-iseng saya ajak ke Kenduri Cinta Jakarta. Terus dia bilang, jam piro Cak? Yo nek arek-arek jam 3 Mas. Waduh aku jam 10 wis turu gitu kan. Dia bilang dia terbiasa sejak dahulu kala jam 10 malam udah tidur. Terus saya bilang gini, nek ngono enggak ya jam 10 sing anyar Mas. Bikinlah jam 10 malam yang baru. Jadi irama alam itu kan semuanya kan irama kita. Jadi sekarang masalahnya gimana caramu melihat kamu di dalam alam, metabolisme siang malam, alam semesta jagat raya, ataukah alam itu dalam dirimu? Jadi siang malam berlangsung berdasarkan prinsip metabolismemu sendiri, kan bisa. Jadi makanya perjalanan sejauh apapun kan, kemudian ma'ian kan saya enggak ngantuk juga. Karena apa? Karena siang malam itu bisa saya atur, bisa saya percepat. Kita bisa tidur 6 jam. Kalau tidak benar itu belum cukup, tapi kita juga bisa tidur 20 menit atau 1/4 jam atau 10 menit itu cukup, karena mutu hidup, kualitas tidurnya itu terpenuhi,
Dan kualitas hidup itu tergantung kepada caramu menaklukkan siang malam di dalam dirimu. Menaklukkan siang malam. Jadi kamu menciptakan diri siang malammu. Jadi kayak aku kan subuh itu sering dalam sehari. Zuhur itu sering dalam sehari. Kan tergantung toh. Ngerti ya? Iya. Ya. Okay. Maghrib itu sering. Gitu loh. Tengah malam ya sering, siang bolong ya sering. Itu tergantung cara saya menentukan irama, mau 2/4, 3/4, 4/4 dan seterusnya kan nek cara Kiai Kanjeng kan kita tergantung iramanya. Makanya Mas Helmi tahu saya bisa store tulisan sehari 10 20 kan gitu ya. Karena itu soal irama saja. Jadi aku nulis sadurunge adus ya karo nyangkluk anduk tak nyicil. Wis barados nyicil meneh. Atau ini menjelang sholat malam saya nyicil, atau mau diajak makan sama Mbak Via, saya masih punya 5 menit 10 menit saya nyicil nulisan, habis makan nyicil sambil ngerokok dan seterusnya lah. Jadi waktu itu harus kita nikmati dan kita syukuri dengan cara mendaya gunakannya sedemikian rupa sehingga 1 menit bisa lebih bermanfaat daripada 1 hari kalau Anda punya metode untuk mensyukuri dan menteknologikan waktu di dalam kejiwaanmu, kan kira-kira seperti itu. Nah, kembali ke suami yang tidak bangun-bangun tadi ya. Nek angel-angel ya delok nomor con ae wis. Delok nomor con bantingan gitu ya. Iya. Saya senang loh ini pertanyaan seperti ini gitu loh. Kok di tengah zaman milenial seperti ini dengan medsos dan internet yang luar biasa, dengan Indonesia yang gegap gempita, Habib Rizik ditangkap, ada Covid sedunia, gue sih kober-kobernya mikir bojomu ora tangi-tangi piye carane nange. Itu kan dahsyat, berarti Anda tuh punya kemandirian sebenarnya. Iya. Dahsyat itu. Jika Anda punya kekuatan subjektif yang Anda tidak terlalu terpengaruh atau tertindas oleh situasi-situasi global atau di luar diri Anda. Jadi seneng aku. Tadi Mbak Nun sempat menyinggung sedikit tentang salah satu kemungkinan bisa faktor gen atau turunan barangkali. Tapi apakah memang ada konteks itu dan apakah bisa diatasi seperti apa? Bisa saja. Tapi faktor gen itu kan ya ini saya bukan ilmuwan ya. Tapi saya kira setiap manusia itu khalifah. Jadi Allah konsisten, konsekuen. Kalau nyuruh jadi khalifah dikasih alatnya, dikasih fasilitasnya kan gitu kan. Kalau saya berpikirnya begitu. Jadi wong nasib saja bisa ditawar kok. Maka Anda berdoa, maka Anda berwirid, itu kan karena menawar nasib dan seterusnya. Itu. Jadi kejadian itu kan bisa Anda respon, Anda elaborasi sedemikian rupa dengan mengaktifasi peran Allah di dalam diri manusia sebagai khalifah. Mengaktifasi peranan Allah di dalam diri manusia karena Allah sendiri yang menentukan manusia itu khalifah. Jadi transformatornya Allah, representatornya Allah yang mewakili Allah kan begitu kan? Nah, iya, jadi kan berarti kan berlaku. Itu ibaratnya saya disuruh bawa oleh seorang raja, saya suruh bawa pedang kerajaan, maka yang saya pegang ini kan atas nama kerajaan sehingga saya punya kuasa dan kesaktian sebagaimana kerajaannya dan rajanya kan gitu, bisa aja. Nah, Anda kan khalifah Allah. Saya tidak mengatakan itu mudah, tapi pokoknya terus berjuang. Terus berjuang. Memang begitu manusia. Sampai di surga nanti, kalau di surga baru selawatan bareng, sinau bareng. Sinaunya ya sinau kemesraan dan cinta, bukan sinau mengatasi negara. Kalau di surga. Oke, terima kasih Mbak Nun, Mbak Yanti. Mudah-mudahan yang disampaikan Mbak Nun nanti bisa bukan sekedar membuat Anda menemukan metode untuk membangunkan suami di pagi hari, tapi juga Anda menemukan banyak hal yang mungkin terkait dan itu bisa menjadi penemuan baru buat kehidupan Anda berdua.